Dunia pendidikan dan pengajaran tak bisa terpisahkan dari jiwa Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf atau yang biasa disebut Walid ini. Seluruh umur, waktu, tenaga, serta hartanya dibaktikan untuk ilmu dan pendidikan. Kehidupannya benar-benar berfokus untuk khidmah terhadap para muridnya. Madrasah seolah telah menjadi rumahnya. Makan dan minum dilakukannya bersama murid serta para tamu-tamunya. Jerih payah dalam mendidik murid-murid tak sia-sia. Kini di Jakarta dan sekitarnya dengan mudah setiap orang dapat menemui para ulama serta para ustadz yang dibina serta dibentuk oleh Sayyidil Walid. Jumlahnya bahkan mencapai ribuan orang, dan mereka pun melanjutkan perjuangannya dengan mengabdikan diri di tempatnya masing-masing. Memang Al-Habib Abdurrahman kini telah tiada, namun jasa-jasa serta pengabdiannya akan selalu dikenang sepanjang masa. Semoga anak, cucu serta murid-muridnya dapat terus memenuhi harapannya untuk terus belajar dan mengajar, sehingga ilmu serta amal akan selalu menyertai kehidupan umat. Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Assegaf adalah pribadi yang ulet dan ikhlas. Ia lahir di desa Cimanggu, Bogor, sekitar tahun 1506 Masehi. Ayahandanya wafat ketika ia masih kecil, namun kondisi itu tidak pernah menjadi halangan baginya untuk giat dalam belajar. Ia pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Al-Jamiyah Al-Ikhlas, Jakarta. Masa kecilnya sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh seorang putranya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai beliau. Kata Al-Habib Ali, Walid itu orang yang tidak mampu. Bahkan beliau pernah berkata, barangkali dari seluruh anak yatim yang termiskin adalah saya. Waktu lebaran, anak-anak lainnya memakai sandal atau sepatu baru. Akan tetapi saya, jangankan sandal atau sepatu baru, sandal dan sepatu pun saya tak punya. Tidur pun di bangku sekolah. Namun kesulitan seperti itu tidak menyurutkan semangatnya untuk giat belajar, kata Al-Habib Ali bin Abdurrahman. Ketika masih belajar di Madrasah Al-Jamiyah Al-Khair, prestasinya sangatlah cemerlang. Ia selalu menempati peringkat pertama. Nilainya bagus, akhlaknya menjadi teladan bagi teman-temannya. Untuk menuntut ilmu kepada seorang ulama, ia tak segan-segan melakukan dengan bersusah payah menempuh perjalanan puluhan kilometer. Walid itu kalau berburu ilmu sangatlah sungguh-sungguh dan mengerahkan segenap kemampuannya yang ada. Beliau sanggup berjalan kaki dengan menempuh perjalanan berkilo-kilometer hanya untuk belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas di Keramat Empang, Bogor. Tutur Al-Habib Ali menerangkan kesungguhan sang ayah dalam menuntut ilmu kepada para ulama. Al-Habib Abdurrahman sangat tekun dan rajin. Itulah sebabnya ia mampu menyerap ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya. Ketekunannya yang luar biasa itu hingga mampu mengantarkannya untuk menguasai semua bidang ilmu agama. Kemampuan berbahasa yang bagus pun menjadikan sebagai penulis dan orator yang handal. Ia tidak hanya sangat menguasai bahasa Arab, namun ia juga mahir dalam berbahasa Sunda dan bahasa Jawa yang halus. Al-Habib Abdurrahman tidak sekedar disayang oleh para gurunya, namun lebih dari itu, ia pun menjadi kebanggaan para gurunya. Ia adalah satu-satunya murid yang sangat menguasai ilmu tahta bahasa Arab dengan sangat sempurna. Bahkan para gurunya menganjurkan murid-murid yang lainnya untuk mengacu kepada pemahaman Al-Habib Abdurrahman, karena para gurunya mengetahui bahwa Al-Habib Abdurrahman sangat tepat dalam pemahamannya di dalam segi tata bahasa. Setelah menginjak usia dewasa, kemampuan Al-Habib Abdurrahman semakin terlihat dan semakin cemerlang, sehingga membuatnya dipercayai sebagai guru pengajar di madrasahnya Jamiyat Khair. Disinilah bakat dan keinginannya untuk mengajar semakin membara.
ia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar. Hebatnya pula, Al-Habib Abdurrahman ternyata bukan hanya piawai dalam ilmu-ilmu agama saja, bahkan ia juga mengajar dan melatih dalam bidang-bidang yang lainnya. Di antaranya adalah melatih kelompok musik yang menggunakan alat musik seruling, trompet, drum band, bahkan juga latihan baris berbaris. Ketika berusia 20 tahun, ia pindah ke kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Setelah cukup lama menjadi guru pengajar di Madrasah Al-Jamiyah Al-Khair, maka berbekal dengan pengalaman yang cukup panjang itu, kemudian Al-Habib Abdurrahman pun mendirikan madrasah sendiri di daerah barunya itu, yang diberi nama Madrasah Asy-Syaqafah Al-Islamiyah. Hingga sekarang madrasah itu masih berdiri dengan kokoh di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Madrasah ini yang pertama kali mencetuskan diberlakukannya bahasa Arab dalam sistem pendidikan formal. Namun uniknya, madrasah ini menggunakan buku-buku terbitan sendiri yang disusun oleh sang pendiri Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Sebagai sekolah khusus, Madrasah Asy-Syaqafah Al-Islamiyah tidak pernah merujuk kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Di madrasah ini memiliki kurikulum sendiri. Siswa yang cerdas dan cepat menguasai ilmu yang diajarkan bisa langsung loncat ke jenjang kelas yang lebih tinggi. Metode pengajaran di madrasah ini sangatlah khusus, berbeda dengan sekolah atau madrasah-madrasah yang lainnya, ujar Al-Habib Ali, putra kedua Al-Habib Abdurrahman. Umur, waktu, tenaga, serta harta Al-Habib Abdurrahman ia baktikan semuanya untuk dunia pendidikan. Pengalamannya sangatlah banyak, kreativitas serta inovasinya dalam dunia pendidikan juga luar biasa. Pergaulannya pun luas, terutama dengan para ulama serta para pendidik yang berada di Jakarta maupun berada di kota luar Jakarta. Meskipun lahir dari keluarga yang sangat sederhana dan telah pula ditinggal sang ayah sejak kecil, namun Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf akhirnya dapat menjadi seorang ulama terkemuka yang sangat berhasil dalam hal keilmuan dan pengajaran. Sebagai ulama yang sangat alim, Al-Habib Abdurrahman amat disegani dan berpengaruh, bukan hanya kegigihan dalam mengajar, namun juga produktivitasnya dan menulisnya beberapa naskah. Kitab-kitab buah karyanya tidak sebatas satu macam bidang ilmu, melainkan mencakup berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu tauhid, tafsir, akhlak, fikih, hingga sastra. Bukan hanya dalam bahasa Arab, namun karya tulisnya juga dalam bahasa Melayu dan bahasa Sunda yang ditulis dengan huruf Arab yang dikenal sebagai huruf Jawi atau huruf Tunggal. Di antara kitab karyanya adalah Al-Hilyatul Al-Jinan fi Al-Hadi Al-Quran, As-Safinatu Asy-Syahid, Al-Misbahu Az-Zaman, Al-Bunyah Al-Ummahat, Buah Delima, serta masih banyak lagi kitab-kitab karya beliau yang lainnya. Sayang, puluhan karya itu hanya dicetak dalam jumlah yang sangat terbatas dan memang hanya digunakan untuk kepentingan para santri dan siswa Madrasah Asy-Syaqafah Al-Islamiyah.